Riwayatkan
Bukhari dan Muslim. Dari mana kita tahu itu? Kita tahu itu dari muqaddimahnya. Istilah-istilah yang dipakai dalam muqaddimah. Istilah-istilah yang dipakai dalam muqaddimah. Karena memahami istilah sebuah kitab itu sangat memahamkan apa yang dimaksud oleh penulis tersebut. Nah, oleh karena itu kita baca dulu muqaddimahnya sebelum kita masuk dalam kitab yang insya Allah kita belajar. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab yang ada dalam kita, judulnya adalah Fiqhul Usrah, fikih keluarga. Kalau istilah yang pernah di kita adalah fikih ahwal sasiyah. Ini fikih ahwal sasiyah kalau dalam jurusan-jurusan ini ya, dalam sekolah-sekolah tinggi gitu ya, jurusan-jurusan kuliah itu ada fakultas syariah jurusan ahwal sasiyah, maka yang dimaksudkan adalah fiqhul usrah, fikih tentang masalah ini keluarga. Disusun oleh Al-Qism Al-Ilmi bi Muassasah Ad-Durrah As-Sunniyah, menunjukkan bahwa penulis kitab ini gak satu orang, tapi tim. Penulis kitab ini bukan satu orang, tapi tim dari para penuntut ilmu dan para ulama yang mereka menyatukan waktu, menyatukan kekuatan untuk menyusun kitab ini di bawah bimbingan, di bawah isyraf, di bawah panduan dari Syekh Ali Ibn Abdul Qadir As-Saqaf. Nah, dan salah satu di antara model penulisan sebuah kitab di zaman sekarang ini adalah yang nulis itu bukan satu dua orang, tapi yang nulis itu adalah tim. Yang nulis ini itu adalah sebuah tim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan bacaan basmalah, dan memulai sebuah kitab dengan bacaan basmalah itu dilandasi oleh 4 hal. Memulai sebuah kitab dengan basmalah itu dilandasi oleh 4 hal. Yang pertama, meniru mengikuti kitabullah azza wa jalla, karena Al-Qur'anul Karim dimulai dengan basmalah. Bahkan semua surat dalam Al-Qur'anul Karim dimulai dengan basmalah, kecuali satu surat At-Taubah. Kecuali satu surat At-Taubah. Semua surat dalam Al-Quran mesti dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Ada perselisihan panjang di kalangan para ulama kenapa surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Seingat anak Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam Jami' Ahkamul Quran, beliau menyebutkan sampai 5 mazhab. Tapi pendapat yang terkuat wallahu a'lam adalah apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala Utsman bin Affan memerintahkan yakni para katabatul wahyi, para penulis wahyu untuk membukukan Al-Qur'anul Karim menjadi satu mushaf, mereka berselisih tentang surat At-Taubah, tentang surat Bara'ah. Apakah itu surat terpisah, ataukah itu adalah sambungan dari surat sebelumnya, surat Al-Anfal? Apakah itu surat terpisah, ataukah surat yang sambungan dari surat yang sebelumnya? Akhirnya mereka sepakati dipisah tanpa basmalah, dan itu adalah sebuah kebenaran, karena Allah menjaga wahyunya sehingga tatkala terjadi yang semacam itu, maka itu merupakan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesepakatan para sahabat, dan sepakatnya para sahabat adalah sebuah hujjah. Dan ditinjau dari sisi hikmahnya sangat tepat. Kalau surat Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah, karena surat itu dimulai dengan nada marah, jadi nada berlepas diri, bara'atun minallah, jadi berlepas dirinya Allah dari orang-orang yang musyrik. Dan tidak pas kalau surat yang awalnya dimulai dengan berlepas diri, kemudian
atau Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah atau Bismillah Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim, karena ada tabrakan antara makna Ar-Rahman Ar-Rahim yang punya konsekuensi kasih sayang dengan perbuatan yang akan dikerjakan, yaitu menghilangkan nyawa, membunuh yang seekor binatang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meniru, mengikuti, jadi sunnah perbuatannya Rasulullah SAW, sunnah fiilnya Rasulullah SAW. Karena semua surat yang ditulis oleh beliau SAW itu dimulai dengan basmalah. Semua surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada para raja tatkala beliau nulis jadi sunnah dakwah kepada mereka dimulai dengan basmalah. Di awal Sahih Bukhari, Rasulullah SAW tatkala nulis surat ke Heraklius, Maharaja Romawi, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakl Adhimir Rum. Jadi dari Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, Maharaja Romawi. Kemudian beliau menyebutkan isi suratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang ketiga, sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yuqta'u la yubda'u bil basmalati fa huwa aqwa. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus barakahnya, maka dia terputus jadi keberkahannya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama statusnya, apakah dia itu hadis yang sahih sehingga bisa diamalkan, atau hadis itu hadis yang dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Makanya saya letakkan di nomor 3. Jadi fi'il dulu, perbuatannya Rasulullah, baru ucapannya beliau. Karena perbuatannya Rasulullah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari Muslim, sehingga dipastikan kesahihannya. Sedangkan riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta, semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka terputus, itu adalah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama sahih dan tidaknya. Yang keempat, at-tabarruk bismillah. Ini li bidayatil amal, mengambil barokah, ngalap berkah dengan nama Allah di awal perbuatan. Ini awal perbuatan. Karena nama Allah kalau disebut di awal perbuatan dalam satu perbuatan, maka itu mengandung barokah. Orang itu kalau makan tidak baca basmalah, setan melok mangan. Nek baca basmalah, setan gak melok mangan. Maka nek wong mangan, wong minum terus gak baca basmalah, setan itu jahat, bergizi, lemu-lemu. Yang makan wong malas. Kenapa? Setan ini kuat-kuat. Setan ini bergizi, kuat-kuat. Tapi orang itu makan, minum, gitu terus baca basmalah, selalu baca basmalah, maka setannya kayak sampai orang jadi kurang gizi, gitu, lemes-lemes. Nanti setan, antara setan itu ketemu koncoan, kalau setan kan koncoan, jadi ketemu. Sampai nanti pas kok guru mas, aku sing setan guru itu kalau tak tuju di macam bismillah terus. Dia kita semangat. Enak aku kayak bisa makan sate. Yo setan ngobrol. Yo kira-kira Preman kepada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 dalil melandasi kenapa para ulama kita selalu memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang tiba-tiba kepikiran dalam pikiran anak. Boleh nggak ya tulis basmalah dengan model gaya dulu? Jadi boleh nggak tulis basmalah dengan model gaya dulu? Penulisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penulisan dikir-dikir syar'i dengan model semacam itu boleh dengan satu syarat, masih terbaca. Dan tidak ada dengan dua syarat apa? Masih terbaca
dan tidak ada unsur penghinaan syariat. Maka penulisan kaligrafi Allah insya Allah nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Tinggal masalahnya sampai terbaca atau tidak, ataukah benar-benar tidak terbaca. Koyok surat Yasin kemudian ditulis dengan kaligrafi dari mana itu komodi ini tidak terbaca, maka itu ada nuansa bisa, ada nuansa pelecehan kepada syariat atau kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ya kawan, tidak ada nuansa pelecehan. Jadi bentuk kaligrafinya nggak sampai pada titik-titik yang nggak benar. Misalkan surat Yasin digawe kaligrafi dari asu, itu kok nggak benar terus itu sampai dari bentuk anjing gitu kan. Ini sampai dari bentuk anjing. Makanya kalau sekadar kaligrafi normal, jadi kemudian bisa dibaca, maka yang semacam itu nggak ada masalah. Semacam tulisan itu, semua orang bisa masih membaca tulisan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anara bil ilmi dzulumat. Segala puji bagi Allah yang menerangi dengan ilmu kegelapan. Dengan ilmu Allah itu menerangi kegelapan. Wa ja'alahu sabilan musilan ilal jannah. Dan Allah menjadikan ilmu itu sebagai jalan yang menjadi jembatan perantara surga. Wa rafa'a ahlal ilmi al-'amilina bihi darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para ahli ilmi yang mengamalkan ilmunya. Wassalatu wassalamu ala imamil ulama wa sayyidil mursalin. Dan semoga salawat serta salam tertuju kepada imamnya para ulama dan pimpinan para rasul. Al-qail yang mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Wal fiqhu fid-din, faqih dalam agama itu maknanya adalah al-fahmu wal 'amalu bihi. Jadi al-fahmu wal 'amalu bihi, memahami agama dan mengamalkannya. Begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin. Jadi orang yang dipuji oleh Allah dalam hadis ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, al-fiqhu fid-din itu bukan pemahaman. Al-fiqhu fid-din itu al-fahmu bihi wal 'amalu bihi, memahami agamanya dan mengamalkan apa yang dia fahami. Jadi memahami agamanya dan mengamalkan yang dia fahami. Karena itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Makna dari ihdinas siratal mustaqim. Doa yang kita panjatkan terus-menerus, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita untuk minta diberikan jalan yang lurus, Allah melanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dibenci, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Para ulama tafsir mengatakan al-maghdub alaihim itu al-yahud, yang sifatnya adalah punya ilmu tapi gak mau amal. Sedangkan al-dhalin adalah sifatnya orang-orang Nasrani yang semangat amal tanpa ilmu. Sehingga kalau hadis ini al-fiqhu fid-din hanya dipahami dengan memahami agama, itu bisa jadi sifatnya orang Yahudi, yaitu faham tapi gak ngamal. Sebagaimana kebalikannya juga salah, ngamal tanpa pemahaman. Dan al-fiqhu fid-din yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah di sini adalah al-fahmu wal amal, memahami yakni ajaran agamanya dan mengamalkan ajaran agamanya. Amma ba'd. Fa inna min a'zami al-huruf allati yanbaghi an tula 'inayatan khassah. Jadi sesungguhnya di antara ilmu, di
jedahnya. Gerak apapun, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, dia itu butuh kepada ilmu syar'i. Makanya butuhnya orang kepada ilmu lebih kuat dibandingkan butuhnya orang kepada makanan dan minuman. Karena ilmu itu adalah makanannya roh, sedangkan makanan dan minuman adalah makanan jasad. Sedangkan manusia hidup itu kalau mau jadi manusia itu dengan roh, bukan dengan jasad. Kalau hanya dengan jasad, kita dan binatang gak ada bedanya. Kalau hanya dengan jasad, yang membedakan antara kita dengan binatang adalah roh kita. Maka sebagaimana orang itu perhatian dengan fisik, dengan jasad, maka orang itu sebenarnya seharusnya lebih perhatian kepada rohnya, kepada yang hakikat jiwanya. Ilmihi tastaqimu umuru dinihim, karena dengan ilmu ini bisa tegak, bisa lurus urusan agamanya, dunyahu dan dunianya, wa yas'aduna fi ulahum wa ukhrahu, dan bisa bahagia hidup di akhirat, di dunia dan di akhirat. Wa min hadzal mutalaq, dari landasan ini, badalat muassasatud durar as-saniyah. Jadi mulailah yayasan ad-durar as-saniyah. Jadi yayasan yang membawai tim tadi. Ada katakan di awal tadi bahwasanya kita pilih di awal disusun oleh tim, bukan oleh satu orang, tapi oleh tim. Nah, tim itu berada di bawah yayasan ad-durar as-saniyah. Al-amala ala i'dadi mawsu'atin syamilatin fil fiqh. Jadi berangkat dari landasan ini, maka yayasan muassasah jadi berusaha untuk menyiapkan sebuah ensiklopedi dalam fikih, sebuah kitab yang sempurna dalam fikih. Taisiran lil wusuli ila al-hukm syar'i, untuk memudahkan memahami sampai kepada hukum syariat. Wa ma'rifatir rajihi min al-aqwal, dan mengetahui pendapat yang lebih kuat, mengetahui pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih. Khassatan ma'a kathratil khilafat fil masail al-fiqhiyah, terutama dengan banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Wa tashaqqul aqwali wal ara'il ilmiyah, dan banyaknya pendapat serta banyaknya ucapan serta pendapat ilmiah. Wa min ahammi ma yumayyizu hadhihi al-mawsu'ah, dan yang paling penting yang membedakan antara kitab ini dengan yang lainnya adalah yang pertama adalah ihtimam bi dzikril masail al-mujma' 'alaiha, memperhatikan perhatian dengan masalah-masalah yang disepakati. Wa ma hukiya fihi al-ijma', dan yang diriwayatkan bahwasanya masalah itu ada ijma'. Kenapa ini jadi perhatian khusus oleh penulis? Karena sebuah masalah yang sudah ada ijma', yang sudah disepakati oleh para ulama, maka tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihinya, karena ijma' itu pasti benar. Kalau ada orang di belakang hari yang menyelisihi ijma'nya para ulama, siapapun dia, maka pendapatnya ditolak, siapapun dia. Dan itu kadang-kadang ada. Jadi seorang alim karena satu dua faktor berpendapat dan pendapatnya itu nabrak kesepakatan para ulama yang sebelumnya, maka siapapun dia, kalau pendapatnya nabrak ijma' ulama yang sebelumnya, maka pendapatnya dibatalkan, tidak dianggap, siapapun dia, meski tetap dengan menghormati sang alim tersebut, memuliakan, mengagungkan, menghormati sang alim tersebut, tapi pendapatnya tidak digubris, tidak ditolak, tidak dihiraukan, karena menyelisihi ijma' para ulama. Dan Rasulullah SAW mengatakan, yani innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, yani Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan umatku ini sepakat di atas kesalahan. Yang kedua, dzikrul madhahibil fiqhiyatil arba', menyebut 4 madhab, yani menyebut 4 madhab fikih: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Aw ma tashtamilu alaihi min awjuhin wa aqwalin rajihah, atau pendapat yang mencakup ucapan, sisi dan pendapat yang lebih kuat. Kita ini
itu penting. Sekedar untuk ngerti kalau dalam masalah itu ada khilaf. Meskipun untuk masuk ke dalamnya, membahas dengan detail masing-masing pendapat, dalilnya, yang diskusinya, permasalahannya, itu bukan level kajian semacam ini. Itu butuh level khusus untuk mempelajari. Tapi minimalnya ngerti. Minimalnya itu ngerti, karena kita hidup di satu negeri, perocok metu teko rahim ibunda kita masing-masing ngerti khilaf. Jadi perocok metu ono sing diadani, ono sing diadani. Nunggu bayi kalau bayi pun rasa aku kan diadani Mas. Situ ibunda nunggu aku diadani. Bayi kalau bayi pun rasa. Jadi berkuwi ono sing diadani ono sing enggak. Perocok itu ngerti khilaf. Rotok gede-gede ngono salat nganan pakai gunung, salat ini musola kiwo gak pakai gunung. Iki pipi ya wong tua iki. Yen kanca-kanca iku yang dunia payangan, dunia nek kerang itu kalau rasa-rasa ono gunung, ono bocah bayi. Jadi negeri kita itu negeri yang nggak bisa dihindari masalah ini. Nah, sebenarnya ya kawan, ngaji mengisyaratkan khilaf itu ya bener ya kan bener. Bener itu ya bener di. Gak bener ya gak bingung. Gak bener itu gak bingung. Tapi secara pribadi, anak itu sependapat dengan tulis bahwa untuk satu kajian umum maka khilaf yang kondang tetap disyaratkan, meski nggak sampai masuk ke detailnya, sekedar khilaf ngerti ada perselisihan dalam masalah itu, lalu ini menyebutkan pendapat yang dianggap paling kuat, karena apa ya kawan? Kekhawatiran muncul kalau cuma satu masalah yang disebut sak dalili itu muncul pemahaman ekstrim, eksklusif. Apa itu? Ngerti ini ikut toh dianggap iku sing sunnah liyane bid'ah. Dan itu masalahnya. Apalagi sampai memunculkan tidak ada perselisihan aku ngaji di kono, ngaji di kono, ngaji kampus kono, buka YouTube, tidak ada perselisihan. Padahal perselisihannya kono. Contoh, makan daging unta membatalkan wudhu. Itu hampir semua asatidzah salaf Indonesia mengatakan. Mau ngaji, aku tahu ngaji di Al-Qur'an, batal. Ngaji di Surabaya, batal. Ngaji di Jogja, batal. Buka YouTube iki, batal. Berarti nggak ada perselisihan bahwasanya makan daging unta membatalkan wudhu. Lalu terus diketahui kubu sebelah, tuh diguyu, diguyu. Kenapa diguyu? Kepiye to Mas? Mas itu makan ngaji di sing dawa, ngopi di sing kental, malu di sing adom. Kok dikatakan ada nggak ada perselisihan itu piye? Wong dalam mazhab keempat, satu-satunya mazhab yang mengatakan makan daging unta membatalkan wudhu itu hanya Imam Ahmad. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan makan daging unta itu kayak makan daging pitik, sama-sama membatalkan wudhu. Kok sampai mengatakan ijma itu piye toh? Makanya mau pilih sing kental. Jadi di sini menurut kata-kata itu kasus muncul karena tidak pernah ada isyarat perbedaan pendapat. Sehingga seorang tahu boleh seorang ikhwah ngaji gitu ya. Maju sekolah, maju sekolah, membatal wudhu, makan daging unta. Ngaji rone, membatal wudhu, makan daging unta. Fikih di sana mereka pakai wajib membatalkan wudhu, pakai fikih muyasar membatalkan wudhu. Ngaji di kono mana justru ini membatalkan wudhu. Padahal wajib, fikih muyasar sama manusia itu tiga-tiganya fikihnya Hambali. Tiga-tiganya itu fikihnya Hambali. Itu jadi makanya pendapat semacam ini, jadi hal-hal yang semacam ini itu secara pribadi ada sepakat.
sekedar mengisyaratkan khilaf, tapi tidak sampai masuk ke dalam, tidak sampai jadi masuk jadi ke dalam permasalahannya. Wallahu itu contoh kecil kan? Itu jadi contoh kecil, dan kasus-kasus lucu semacam itu sering saya temukan. Jadi kasus-kasus lucu yang semacam itu sering jadi kita temukan di lapangan. Jadi wallahu a'lam. Karena itu salah satu di antara yang metode yang dipakai oleh penulis adalah tetap menyebutkan al-madzhab al-fiqhiyah al-arba', sekedar menyebutkan ada khilaf, terutama fikih pernikahan itu fikih pernikahan itu jadi tentang masalah at-thalaq bila berwahid. Jadi thalaq salah bila berwahid. Talak satu, jadi sekali talak langsung 3, itu jatuh 3, itu jatuh 1. Talak pada waktu, jadi talak pada waktu haid itu jatuh apa tidak. Pernikahan pakai cara semacam itu sah apa tidak. Maharnya semacam ini, semuanya itu jadi butuh sedikit jadi kita mengetahui khilafnya tanpa masuk ke dalamnya, tanpa jadi masuk ke dalamnya. Al-iqtisaru ala, yang ketiga, al-iqtisaru ala arjahil aqwal fil mas'alah, mencukupkan diri dengan menyebutkan pendapat yang terkuat menurut penulis. Kata kamu saya menurut penulis. Al-mabniyah ala al-adillah as-sahihah, yang dibangun di atas dalil yang sahih menurut penulis. Karena ya tidak ada kata rajih mutlak dalam fikih. Mutlak maksudnya ini yang benar menurut Allah, itu nggak mungkin. Nanti nekus berkiamat masuk surga, nah terus takut kepada Allah, dan baru mungkin. Kalau sekarang nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa? Semua kitab yang ditulis oleh para ulama itu adalah pendapat yang terkuat, yang rajih menurut penulis. Menurut penulis. Yang paling sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang pendapat yang ditulis itu menurut penulis. Menurut penulis. Makanya istilah kata-kata rajih itu harus kembalikan menurut penulis. Makanya nanti paling rata-rata jengkel kadang-kadang kita orang sebagian ikhwan, Ustaz, ini menurut Salafi yang rajih mana? Kenapa? Ya karena semua ulama mazhab itu Salafi. Siapa yang berani mengatakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Salafi? Keempat-empatnya itu berada di zaman salaf. Sehingga tatkala kemudian pendapat ini, asalkan penulisnya itu menetapkannya tidak dengan ta'assub, tapi mengikuti dalil yang dia pahami, maka itu adalah pendapat yang rajih menurut penulis. Kita ambil contoh yang kecil. Kitab Minhaj at-Talibin, Minhaj ini kedua seorang atau gimana? Dua kali, tiga kali kita bahas. Kitab Minhaj at-Talibin, kitab landasan utama fikih Syafi'i. Kalau kita lihat sejarah kitab itu, maka sangat layak kalau kitab itu kita katakan semua yang dalamnya pendapat yang rajih menurut Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis Riyadhus Shalihin. Kenapa ya Pak? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu mengajarkan ilmu sesuai dengan pemahaman beliau dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan penguasaan beliau kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pengambilan dalil itu berada pada papan atas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena beliau belajar fikihnya, belajar hadisnya dari Malik dan Ahmad, dan belajar ilmu istinbatnya dari Muhammad bin Hasan Syaibani, muridnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang penting ini yang penting. Singkat cerita, setelah beliau meninggal dunia, salah satu murid utamanya Al-Imam Al-Muzani
Kitab itu kondang dengan nama yani Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani kita baca dulu. Sekian. Ini kurang fix. Jadi Mukhtasar Al-Muzani. Sedangkan Imam Al-Muzani rahimahullah taala datang Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain mensyarah, menjabarkan, menjelaskan isi kitab tersebut. Gak terlalu panjang, hanya 21 jilid. Ini 21 jilid, gak terlalu panjang. Yo dalam dunia fikih ya kitab segitu itu gak terlalu panjang. Yo sedengan. Pendek ya orang, panjang ya orang. Sedengan. 21 jilid. Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah mempunyai murid yang sangat jenius. Al-Imam Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin. Beliau melihat keterangan gurunya itu perlu dikritisi di beberapa titik. Perlu dikritisi. Murid kritisi guru kan apa kok? Yo normal-normal aja. Anak tukaran kalau santri kelas itu biasa normal. Jadi murid kritisi guru itu normal. Tapi pokoknya tetap sopan gitu. Coba kurang aja. Tetap ada kadar kesopanan. Dan beliau melihat kitab gurunya terlalu lebar, perlu diringkas. Sehingga yang dilakukan adalah meringkas sambil mengkritisi yang dianggap kurang tepat. Beliau ringkas dan beliau kritisi. Beliau kasih judul Al-Basir fi Fiqh Syafi'i. Yani ya fikih Syafi'i yang gampang, yang gampangan. Hasil itu kan gampangan, jadi tak terlalu panjang lebar harus gampang. Kitab itu 9 jilid. Itu 9 jilid. Setelah beliau selesai tulis kitab itu, beliau melihat kitab itu perlu untuk ditata ulang, diringkas lagi, terlalu lebar dan diringkas lagi, ditata ulang, dikritisi beberapa bagiannya, dan beliau ringkas menjadi kitab Al-Wasir fi Fiqh Syafi'i. Kitab itu 6 jilid. Kitab ini, kitab Al-Wasir yang 6 jilid itu yang pernah dikatakan oleh Imam Nawawi 400 yani kata 6 jilid itu dikatakan oleh Imam Nawawi 400 kali kata. Jadi aku juga bayangkan beda. Kitab ini akhirnya dibuat kesimpulan oleh Imam Ghazali sendiri. Beliau buat kesimpulan akhir dari kitab yang diringkas itu. Beliau kasih judul Al-Wajiz fi Fiqh Syafi'i. Kitab Al-Wajiz itu 2 jilid. Ini 2 jilid. Singkat cerita, setelah 1 abad berikutnya ada satu imam, Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, beliau melihat kitab Wajiz itu kitab berada pada titik puncak sempurna. Karena itu sudah apa ya? Penataan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi beliau melihat kitab itu manusia api-api yang otot atau titik yang perlu dikritisi. Akhirnya beliau mencoba untuk mengkritisi kitab tersebut dan menghilangkan yang perlu dihilangkan, menambah yang perlu ditambah, menata yang perlu ditata. Beliau kasih judul dengan judul yang poedim Al-Muharrar fi Fiqh Syafi'i. Jadi ini fikih Syafi'i sing wis muharrar, sing wis ditotok sempurna, wis ditotok wis gak sekali teman-teman wis totokan muharrar. Dan beliau meringkas Al-Wajiz kepada muharrar dan mensyarah Al-Wajiz menjadi satu kitab yang gede, yakni Syarah Al-Wajiz. Beliau yakni ya syarahnya lumayan 40 sekian jilid. 40 sekian jilid. Kitab Muharrar itulah yang oleh Imam Nawawi dijadikan landasan untuk dilihat titik-titik celahnya untuk ditata ulang. Dan beliau kasih judul Minhaj At-Talib. Makanya kitab Minhaj At-Talibnya Nawawi rahimahullah taala itu bukan karya beliau, itu adalah karya orang-orang sebelumnya disempurnakan, jadilah Minhaj At-Talib.
ada di semua mazhab. Ada di semua mazhab. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan ar-raji, yang raji dalam sebuah kajian fikih, kita harus mempertegas ar-raji menurut menurut raji menurut. Kalau ada seorang asatidzah pendapat yang raji itu yang raji menurut sing ceramah. Ustaz yang ceramah. Makanya kadang-kadang antara Ustaz A dan Ustaz B itu mengatakan rajinya itu wajar, itu wajar. Itu wajar. Jadi ceramah kalau jadi halal. Ini jadi halal. Itu sembarang. Semacam itu dulu. Nah, dalam benefit itu sangat. Jadi beliau mengatakan ini mencukupkan diri dengan pendapat yang lebih kuat menurut beliau. Yang keempat, dzikru awda'ul qawlir rajihi bi dzikri abrasi man ikhtarahu min al-ulama al-muhaqqiqin. Jadi menguatkan pendapat yang lebih kuat dengan menyebut jadi ulama-ulama yang memilih pendapat tersebut, ulama-ulama muhaqqiq yang memilih pendapat tersebut. Wa ghaliban ma nasna'u hadza idza kana hadza al-qawl rajih khilaf ma dhahaba ilayhi al-jumhur. Jadi yang paling sering yang kami lakukan ini adalah kalau pendapat yang lebih kuat itu menyelisih pendapat mayoritas para ulama. Wa min haula'i muhaqqiqin, di antara para ulama yang sering kami pilih, yang sering kami munculkan adalah Ibnu Hazm rahimahullah, Al-Andalusi, Ibnu Abdul Barr, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syaukani, Syinqiti, Muhammad bin Syinqiti, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa dzalika ihtimamihim bid-dalil sahih, yang dibikin itu karena mereka perhatian dengan dalil yang sahih, wa tarjih bina'an 'alaihi, dan menguatkan di atas dalil yang sahih. Bil idafati ila 'adadin min al-majami' al-fiqhiyyah wa lijan al-fatwa wa lijan al-fatwa. Ditambah lagi dengan hasil dari majami' fiqhiyyah. Majami' fiqhiyyah itu forum fikih. Jadi satu gaya fikih modern itu adalah fatwa jama'i. Kalau zaman dahulu itu fatwa itu person satu persatu. Kalau zaman modern ini ada model baru dalam dunia fikih, yaitu fatwanya jama'i. Para ulama kumpul dalam satu forum membahas satu masalah, terutama kalau ada masalah-masalah kontemporer. Semacamnya yani mujamma' al-fiqh islami yang ada di bawah Rabithah Alam Islami. Mujamma' fikih Islami yang ada di bawah Rabithah Alam Islami, yang tinggalnya yang markasnya ada di Mekah, itu mereka yang memiliki daurah tahunan. Tiap tahun itu mereka daurah tahunan. Daurah tahunan biasanya sepekan, 10 hari, 2 pekan. Jadi begitu mereka daurah untuk membahas masalah-masalah kontemporer. Jadi masalah-masalah kontemporer, bahas misalkan tentang bayi tabung. Masalah terbaru misalkan kalau zaman sekarang, masalah yang terbaru muncul Bitcoin. Itu dihukumi uang atau dihukumi barang. Berangkat dari situ banyak masalah muncul. Itu butuh dibahas. Kalau mau dibahas misalkan begitu, maka caranya para ulama itu mereka mengundang ulama-ulama ondang dunia. Tokoh Indonesia, siji, tokoh di satu diundang, yang dikenal ilmuannya dalam dunia fikih. Terkumpul 100 orang, 200 orang untuk daurah selama 2 pekan di Mekah. Jadi hari pertama, hari kedua itu para ulama itu mendengarkan penjelasan para pakar. Kalau masalah ini Bitcoin, maka berarti yang menjelaskan adalah para pakar dunia, jadi dunia perbankan kontemporer. Dijelaskan gitu. Kalau bahas tentang masalah bayi tabung, itu yang datang itu di hari pertama para dokter kelas dunia yang bahas menjelaskan tentang bayi tabung ini. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu masing-masing ambil ilmu itu diperintahkan untuk nyusun rumusan permasalahan, kemudian didiskusikan, didapatkan, saling bantah, saling diskusi, saling berpendapat, saling ini, saling itu. Dan itu kelasnya para ulama, kelas dunia. Jadi kelas dunia. Lah baru kemudian kadang-kadang disepakati, kadang-kadang masih nggak sepakat, menjadi rumusan fatwa tentang masalah itu yang ditandatangani oleh 100, 200,
sing gelem tanda tangan yo tanda tangan, sing gak gelem yo gak sepakat ya berarti kan gak tanda tangan. Dan fatwa jenis ini jauh lebih kokoh. Kenapa? Jadi kalau sudah dewan fatwa, jadi misalkan Rabi'ah al-Islami itu yang keluar, itu kan yang dahulu 2 pekan itu diskusi 2 pekan itu setelah Syekh Bas, Syekh Utsaimin, terus Syekh Fauzan, kemudian siapa dari ini kumpul jadi satu untuk membahas satu masalah hukum. Dan itu jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat dibandingkan fatwa personal. Dibandingkan fatwa personal. Karena beliau mengatakan kitab ini saya kuatkan dengan fatwa dewan-dewan fatwa. Jadi fatwa dari dewan-dewan fatwa. Dan itu semacam itu. Dan juga Lijan al-Fatwa, dewan-dewan fatwa kayak Saudi punya Hayat Kibarul Ulama, kalau di Mesir misalkan ada jadi dewan fatwa ulama Azhar misalkan, kalau di Kuwait itu ada PAM gitu, kalau di Indonesia ya ada MUI gitu. Kemudian yang dewan fatwanya namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang fatwa-fatwanya sangat bagus, sangat kokoh. Ini siapapun yang membaca fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional milik MUI, itu menunjukkan di dalamnya bukan orang sembarang, sangat kokoh, ini sangat bagus. Atau asatidzah di Dewan Fatwa, jadi Alirsa, ya namanya Dewan Fatwa terkumpul padanya Ustaz Arifin, Ustaz Syafiq, Ustaz Yani Sufyan Baswedan, Ustaz Firanda, Ustaz Musyafa. Timbang mereka berpendapat satu-satu, itu mereka kumpul debat bengi, kemudian menyusun satu urusan, jadi keputusan yang mereka putuskan. Begitu. Jadi dari itu sangat salah satu di antara keutamaan kitab ini adalah jadi pendapat-pendapatnya dikuatkan dengan keputusan dewan-dewan fatwa kelas dunia. Wallahu a'lam. Mungkin ini ikhwan. Bagaimana? Tolong bagaimana? Salah sebanyak ini kita pelajari. Salah sebanyak ta'ala kita minta tetap baca kita apa. Jadi kita mukadimahnya agak panjang karena mukadimah itu inti dari kita. Jadi kita mampu menggambarkan pola kitab yang kita pelajari itu koyo ngono. Jadi orang ini nih, orang ini nih, orang ini nih, orang ini. Ya, mudah-mudahan 5 tahun kan. 6 tahun di. Oh, bisa